Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aryodillah Hidayat, SEMSI, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai definisi dan ruang lingkup ekonomi moneter. Pemerintah pastinya membutuhkan berbagai kebijakan ekonomi dalam mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan ekonomi ini merupakan langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan. Salah satu kebijakannya adalah ekonomi moneter. Kebijakan ekonomi moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Agar kita lebih bisa memahami ekonomi moneter, alangkah baik memahami pengertian ekonomi moneter secara umum menurut pandangan ahli hingga ruang lingkupnya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Galan Barakta, yang kedua Muhammad Adri Al-Afu, yang ketiga Muhammad Farel Adabi, yang keempat Nur Yasin, yang kelima Raihan Malika, yang keenam saya sendiri Rifda Putri Fajriyah, yang ketujuh Rifan Anselmus, dan yang terakhir Siti Dea Nurleja. Langsung saja masuk ke materi. Pengertian ekonomi moneter. Pengertian sederhana tentang ekonomi moneter merujuk pada bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hematnya, ekonomi moneter berbicara mengenai bagaimana uang itu bekerja. Namun, secara substansial, masih banyak sekali yang dipelajari dalam ekonomi moneter. Misalnya, bagaimana pasar uang berjalan, tingkat bunga, inflasi, kebijakan moneter, permasalahan dalam kebijakan moneter, hingga sistem moneter internasional, dan persoalan krisis keuangan. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Jawaban yang hampir ideal atas pertanyaan tersebut adalah kita dapat mengetahui secara mendalam mengenai jalan mekanisme pasar uang, pengaruh tingkat bunga dalam perekonomian, bagaimana negara mengatur persoalan inflasi, kebijakan negara dalam membuat kebijakan moneter, serta cara kerja sistem moneter internasional, hingga mempelajari krisis keuangan yang sempat melanda Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menganalisis secara tajam beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan kebijakan moneter terhadap perekonomian negara. Pada akhirnya, dengan mempelajari ekonomi moneter akan menambah khazanah pengetahuan, sehingga diharapkan kita menjadi lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya kebijakan pengaturan uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pengetahuan tentang ekonomi moneter juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil sebuah kebijaksanaan melalui teori ekonomi moneter yang telah dipelajari sehingga kebijakan tersebut menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Ada pula pengertian ekonomi moneter menurut para ahli. Yang pertama, Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran internasional. Yang kedua, Irving Fisher. Irving Fisher menyebut ekonomi moneter dengan transaction velocity theory. Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang berpengaruh pada perputaran barang dan jasa.
Kedua faktor inilah yang menjadi faktor utama sehingga dapat menyebabkan pengukuran nilai mata uang. Yang ketiga, David Ricardo. Menurut David Ricardo, ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. David Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Ketika jumlah uang bertambah, maka nilai mata uang justru akan menurun dari nilai semula. Contohnya, jika jumlah uang bertambah 2 kali lipat dari semula, nilainya akan turun setengah dari nilai uang semula. Sehingga, menurut David Ricardo, bahwa ekonomi moneter adalah suatu perubahan yang terjadi pada nilai mata uang. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga, ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam perekonomian manusia. Teori atau ilmu ekonomi moneter mempelajari mengenai sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang dalam kegiatan perekonomian, yang mana di dalamnya juga meliputi berbagai jenis faktor yang saling berkaitan dalam sistem. Berikut ini ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi moneter. Yang pertama, peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini, transaksi jual beli tak lagi menggunakan sistem barter, melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya, dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja saat ini, seperti mulai maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli. Lalu, apa sesungguhnya fungsi dari uang itu? Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama dari uang yaitu uang menjadi alat tukar menukar. Uang menjadi alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Keberadaan uang pun menjadi pengganti adanya sistem barter dan meniadakannya. Pasalnya, dalam sistem barter mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya uang yang diterima sebagai alat tukar, maka syarat double coincidence tersebut sudah tak lagi relevan. Fungsi yang kedua dari uang yaitu uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ini berkaitan dengan transaksi pinjaman. Uang menjadi salah satu cara menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut, karena lebih masuk akan meminjamkan uang sebesar 1 juta selama 5 tahun daripada meminjamkan seekor kambing untuk 5 tahun. Fungsi yang ketiga dari uang yaitu uang menjadi satuan nilai. Uang sebagai satuan pengukur nilai berfungsi untuk menentukan nilai dalam pertukaran barang dengan satuan uang tertentu. Uang dapat digunakan sebagai penentu nilai dalam berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang sebagai alat hitung juga memiliki peran memperlancar pertukaran barang. Fungsi yang terakhir dari uang yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan.
Dalam fungsi ini, uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Penggunaan uang dapat ditahan untuk mengurangi kemampuan daya beli di masa sekarang dan bisa digunakan untuk keperluan di masa mendatang. Contohnya, ketika kita menerima uang dari suatu pembayaran saat ini, kita dapat menyimpannya dan menggunakannya lagi untuk transaksi barang atau jasa di masa mendatang. Ruang lingkup yang kedua, yaitu sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain adalah menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua, penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Yang ketiga, berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penerapannya, sistem moneter terdapat 3 unsur pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, standar uang. Standar uang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu standar komoditas dan standar kredit. Standar komoditas ini ditentukan dengan emas. Sistem moneter berlaku jika memenuhi persyaratan terkait kekuatan emas, seperti nilai uang ditentukan dengan banyaknya ketersediaan emas. Pasar emas berlaku di dalam dan di luar negeri, serta nilai uang disesuaikan dengan nilai emas yang berlaku. Berbanding terbalik dengan standar komoditas, standar kredit justru menerapkan sistem moneter yang tidak bergantung pada jenis logam tertentu, sehingga secara fungsi dan fleksibelnya tidak bisa ditukar dengan jenis logam apapun. Yang kedua, jenis-jenis uang. Sistem moneter berdasar pada beberapa aturan terhadap jenis uang yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia umumnya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang umum jadi alat transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan uang giral berupa alat pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contoh uang giral ini ada cek, billet giro, telegraphic transfer, hingga deposito berjangka. Unsur pokok yang terakhir yaitu lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Lembaga penerbitan dan pengendalian uang adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga memiliki wewenang, serta legalitas untuk mencetak dan mengedarkan uang, yaitu bank sentral dan bank komersial, di mana bank sentral memiliki peran dan wewenang dalam mencetak uang kartal. Sedangkan pada bank komersial memiliki legalitas dan wewenang dalam ruang lingkup pada uang giral. Ruang lingkup ekonomi moneter yang ketiga yaitu struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan di dalam negeri. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang
dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi. Bank sentral memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perbankan. Beberapa tugas utama bank sentral diantaranya: yang pertama, mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, memiliki wewenang dalam mencetak uang baru. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang kelima, mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam negeri. Ruang lingkup yang keempat yaitu pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Namun hal ini tak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tapi juga uang kuasi. Jadi, dalam arti yang lebih luas bahwa jumlah uang beredar adalah total dari seluruh jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang ada di masyarakat. Jumlah uang yang beredar ini termasuk besar kecilnya uang yang digunakan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di suatu negara. Lalu, apa pengaruhnya jumlah uang yang beredar dengan kegiatan ekonomi? Berikut ini beberapa pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Pengaruh yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar, bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun, berarti menunjukkan melambatnya perekonomian sebuah negara. Yang kedua, tingkat suku bunga. Meningkatnya jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini menjadi kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang terakhir, harga pasar. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi, sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukan untuk menurunkan resiko adanya inflasi dan deflasi. Ruang lingkup yang kelima yaitu pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait mata uang. Tingkat perkembangan ekonomi terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian tinggi rendahnya pertumbuhan suatu negara. Sistem moneter internasional dapat berjalan melalui 5 tahap evolusi. 5 tahap evolusi moneter internasional yaitu liberalisme, standar emas klasik, interwar period, sistem Bretton Woods, dan rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi moneter. Konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi 2 golongan, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter syariah. Yang pertama, konsep ekonomi moneter konvensional.
Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang dilakukan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional, terdapat tujuan dari memegang uang dan didasarkan pada 3 keinginan, yaitu yang pertama, tujuan transaksi. Tujuan transaksi digunakan saat melakukan pembayaran jual beli yang ingin dilakukan. Yang kedua, tujuan berjaga-jaga. Tujuan berjaga-jaga adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi dan mengantisipasi kesusahan atau kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, tujuan spekulasi. Ini bersangkutan dengan tingkat bunga, di mana pelaku ekonomi cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku yang nantinya bisa dijadikan instrumen investasi. Tujuan ini digunakan jika suatu saat nilai bunga yang berlaku sangat menguntungkan, maka investasi bisa dilakukan masyarakat, salah satunya dengan mendepositokan uangnya. Yang kedua, konsep ekonomi moneter syariah. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter syariah justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Hal ini didasarkan pada perekonomian di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang tak menggunakan instrumen bunga pada masanya. Perekonomian di Arab pada masa itu adalah perekonomian perdagangan, bukan ekonomi berbasis pada sumber daya alam, yang pada masanya belum ditemukan. Konsep dasar ekonomi moneter syariah memandang bahwa uang sebagai nilai tukar atau alat tukar yang dapat mempresentasikan daya beli, yang dianggap menjadi satu-satunya fungsi uang, sehingga dalam ekonomi syariah ini digunakan tingkat pengembalian syariah dari tingkat ekonomi dengan instrumen intermediari. Ada pula contoh dari ekonomi moneter. Contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter salah satunya bisa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah melalui Bank Sentral atau jika di Indonesia lewat Bank Indonesia akan meningkatkan uang di masyarakat. Akan tetapi, jika dalam kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui Bank Sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Mengapa dilakukan hal tersebut? Karena adanya peningkatan cadangan kas bank akan membuat masyarakat memilih untuk menabung uangnya di bank. Dengan begitu, peredaran uang akan menurun. Hal ini berlaku pula sebaliknya. Ketika penurunan cadangan kas bank dilakukan, akan mendorong masyarakat mengambil uang atau meminjam uang di bank, yang akan membuat tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat semakin tinggi. Selain itu, ada beberapa contoh lain penerapan ekonomi moneter. Di antaranya, yang pertama, terjadinya perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, perubahan pada jumlah uang beredar. Yang ketiga, terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat, terjadi kredit macet yang tak biasa dibayarkan. Yang kelima, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman, kredit, dan sejenisnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.